Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Sala Damayanti dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Tren Digital Marketing di Indonesia dengan mengambil studi kasus PT Harko Digital Indonesia. Mari kita mulai dengan kabar membanggakan dari industri kreatif kita. Di tahun 2025, ajang Agency Excellent Award mencatat standar kompetensi yang luar biasa tinggi karena melibatkan 20 agensi terbaik dari dari 8 negara di Asia Tenggara. PT Harko Digital Indonesia tidak hanya sekadar berpartisipasi tetapi berhasil memenangkan kategori Search Transformation dan menjadi finalis dalam kategori Online Sales. Pencapaian ini adalah sinyal kuat bahwa ekosistem digital marketing di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Kita tidak lagi dipandang hanya sebagai pasar konsumen, melainkan sebagai pusat inovasi strategi pemasaran berbasis data yang mampu bersaing dengan pemain besar internasional. Harapannya, keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi pelaku industri lokal untuk terus berinovasi agar brand Indonesia semakin kuat bersaingnya di pasar global. Namun di balik prestasi tersebut, kita harus menyadari adanya tantangan besar dalam pemasaran digital di Indonesia saat ini. Pertama adalah persaingan digital yang semakin ketat di mana setiap brand berlomba-lomba mendapatkan perhatian audiens. Kedua, tuntutan untuk memproduksi konten yang berkualitas dan ekosistem agar tetap relevan di mata konsumen. Tantangan lainnya meliputi kompleksitas pengelola data dalam jumlah besar serta isu privasi dan keamanan data yang menjadi kekhawatiran utama konsumen modern. Terakhir, kita juga menghadapi kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi ahli di bidang digital yang mumpuni. Meskipun tantangannya banyak, peluang yang terbuka jauh lebih besar. Kita melihat adanya 5 peluang utama. Yang pertama, ekspansi global di mana brand lokal kini memiliki jalur yang lebih mudah untuk menembus pasar internasional. Yang kedua, pusat inovasi. Indonesia berpotensi besar memimpin inovasi dalam strategi pemasaran berbasis data. Ketiga, personalisasi presesi di mana dengan teknologi perusahaan bisa menargetkan segmen pasar secara lebih akurat berdasarkan perilaku online konsumen. Keempat, ekonomi kreatif. Tren ini memicu pertumbuhan kebutuhan akan tenaga kerja ahli seperti analisis data dan spesialis digital. Lalu yang terakhir adalah optimasi pengalaman konsumen. Brand memiliki peluang untuk membangun loyalitas jangka panjang melalui konten yang edukatif dan relevan. Jika kita membedah konsep yang digunakan oleh Harko Digital, mereka sangat fokus pada pemetaan customer journey mulai dari tahap awareness menuju consideration hingga akhirnya menjadi conversion melalui data perilaku online. Strategi konten yang mereka terapkan sangat spesifik yaitu berbasis pada search intent atau niat pencarian, kekuatan storytelling merek, serta edukasi produk. Hal ini menginformasikan bahwa digital informasi modern sangat bergantung pada data-driven decision making. Penggunaan tools seperti Google Analytics dan data pencarian menjadi kunci utama dalam mengoptimalisasi atau mengoptimalkan strategi pemasaran. Tren ini memberikan dampak yang luas bagi berbagai pihak, bagi masyarakat, hingga hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan membuka banyak lapangan kerja baru di sektor teknologi. Bagi bisnis,
perusahaan kini memiliki kemampuan untuk menargetkan pasar dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi. Dan bagi konsumen, mereka diuntungkan dengan mendapatkan rekomendasi produk serta konten yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. Sebagai penutup dari analisis ini, saya merumuskan beberapa rekomendasi strategik bagi para pelaku usaha. Yang pertama, fokuslah membuat konten edukatif, inspiratif, dan inovatif yang benar-benar menjawab masalah konsumen. Yang kedua, jangan ragu berinvestasi pada alat analisis atau analytic tools untuk memahami perilaku konsumen secara mendalam. Yang ketiga, tingkatkan kualitas interaksi secara langsung dengan konsumen di berbagai platform. Dan terakhir, selalu kumpulkan umpan balik dari pelanggan atau feedback sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan secara keberlanjutan. Demikian presentasi dari saya mengenai tren digital marketing di Indonesia. Semoga analisis ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.